Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha dan izin Allah, kita masih terpilih sebagai hamba-hamba yang mampu menjalankan Ramadan pada Ramadan yang keempat pada tahun 1446 Hijriah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam mari kita sanjung sajikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar tadi kami membacakan surah Al-Maidah ayat 39 yang maknanya adalah, maka barang siapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa disampaikan bulan yang sangat istimewa? Ada beberapa kejadian yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama kita tahu perang Badar. Nah, kemudian ada Fathul Mekah. Kemudian ketika kaum Quraisy itu mengkhianati perjanjian Hudaybiyah dan lain sebagainya. Bahkan kita di Indonesia sendiri 17 Agustus itu jatuh pada bulan Ramadan. Maka itulah istimewanya Ramadan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam 4 hari ini kita bersemangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan. Kita bersemangat untuk memperbaiki diri kita karena Ramadan ini adalah ajang kita sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah untuk memperbaiki diri. Tentu dengan memperbaiki diri, harapan kita ke depan kita tidak akan melakukannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan Ramadan. Kemudian ada nilai di dalam Ramadan. Bagaimana tidak berharga nilai dalam bulan Ramadan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam dan setiap harinya itu disetarakan dengan ibadah yang memang sangat istimewa, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita lewatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk melaksanakan Ramadan ini, untuk berbuat baik dan memperbaiki diri kita, dan tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak tidak lagi memperbaiki diri kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kultum singkat ini kami menyampaikan bahwa Ramadan adalah ajang untuk memperbaiki diri kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena istimewanya itulah yang payah untuk kita dapatkan di bulan-bulan yang lain, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yang namanya adalah Al-Kasfu wat Tabyin, di situ disebutkan Al-Maghrurin. Apa sebenarnya Al-Maghrurin? Al-Maghrurin adalah para ahli ibadah yang tertipu. Kenapa disampaikan tertipu? Kenapa disampaikan gurur? Dalam kitabnya ini dibahas sedikit, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang tertipu, ketika kita bersemangat melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini, kita meninggalkan substansi sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan. Ada ibadah-ibadah sunnah itu sudah kita anggap wajib. Ini yang makna disampaikan di dalam kitab itu, kitab Al-Kasfu wat Tabyin itu Al-Maghrurin. Ketika para ahli ibadah itu tertipu. Sebagai contoh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sholat
Kita melakukan ibadah-ibadah lain bukan karena diri kita, karena orang lain. Ini yang disebut adalah ibadah yang tertipu. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ketika kita melakukan salat tahajud. Kita lakukan salat tahajud. Salat tahajud adalah sunnah. Melakukan salat tahajud mulai dari jam 2 sampai jam 4 pagi. Ketika jam 4 pagi kita tertidur. Tertidurnya kita, terbangunnya di jam 7 atau jam 8 pagi. Nah, kemudian kita melakukan sholat subuh itu di jam 8 pagi. Ini yang dikatakan meninggalkan substansi yang wajib kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersemangat. Anak-anak kita bersemangat. Sebagai contoh sederhana yang kedua ini adalah anak-anak kita bersemangat untuk membangunkan orang untuk sahur. Jam 3 malam sudah dibangunkan untuk sahur. Itu adalah pekerjaan baik. Itu pekerjaan yang memang mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika membangunkan itu, yang membangunkan itu ya, setelah membangunkan itu tidur, tidak lagi melakukan sholat subuh dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan adalah ibadah yang tertipu, yang makna daripada al-maghrurin tersebut, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memperdebatkan persoalan jumlah rakaat, misal 20, 11, 23, 11. Ini hal yang membuat perdebatan. Nah, kemudian ketika kita memperdebatkan kenapa setelah sholat tarawih itu kita melaksanakan ceramah, itu orang-orangnya pergi semua keluar. Dan itu diperdebatkan. Diperdebatkan itu kan menjadi hal yang tidak bagus, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke al-maghrurin, kembali ke al-gurur, kembali ke gurur, tertipu. Para ahli-ahli ibadah yang tertipu. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, substansi yang kita kedepankan, alangkah baiknya yang keduanya ini bisa kita lakukan. Salat tahajud kita lakukan, salat subuh tepat waktu kita lakukan, dan lain sebagainya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran dengan cepat-cepat supaya cepat khatamnya. Nah, ini kan sudah mengurangi makna sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah. Padahal dalam Al-Quran disebutkan wartilil Qur'ana tartila, bacalah perlahan-lahan, bacalah perlahan-lahan, dan kita tahu makna yang kita baca tersebut jemaah yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan perbaikan. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita bisa bertobat. Dan akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak menjadi para ahli ibadah yang tertipu. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang menyenangkan dan menenangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.